Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang Streamlit ya, dan juga operasi file text dengan Python. Nah, sebelum saya masuk ke materi kita hari ini, saya mau ngasih contoh contoh soal untuk ujian akhir semester nanti. Contoh soalnya seperti ini. Nanti saya share di kampus linknya. Contoh soalnya, ini contoh ya. Jadi intinya adalah membaca file teks, kemudian mengolahnya, melakukan operasi aritmatika, entah itu penjumlahan, pengurangan, terus membandingkan gitu. Jadi buatlah aplikasi sederhana. Share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Ini contoh soal what UAS-nya nanti. Anda diminta untuk membuat aplikasi dengan Python dan Streamlit yang bertujuan untuk menganalisa data dari sebuah penjualan toko komputer dalam bentuk file teks. Teks itu berisi informasi tentang penjualan komputer dalam format seperti di bawah berikut. Di formatnya ini ada ID, nama produk, jumlah terjual, dan harga satuan. Ini dalam bentuk file teks. Nah, kemudian buatlah program aplikasi dengan Python. Kemudian di program itu file teks ini diupload. Kemudian dilakukan operasi aritmatika dan pengambilan data gitu ya. Apa yang perlu ditampilkan yaitu daftar produk yang terjual, kemudian total pendapatan dari penjualan produk, ketiga produk dengan penjualan terbanyak, keempat produk dengan pendapatan tertinggi gitu. Contoh tampilan aplikasi ini ada contoh kodenya, tapi nanti ini akan saya hapus ya. Ini karena menggunakan Pandas ya. Saya tidak menyarankan pakai Pandas. Saya sarankan nanti pakai operasi aritmatika biasa aja. Jadi nanti bentuk aplikasinya seperti ini, analisa penjualan komputer ya. Terus nanti ada proses upload file teksnya. Kemudian setelah file teks itu diupload, langsung ditampilkan produknya, langsung menampilkan total pendapatan dari hasil jumlah terjual sama dikalikan harga satuan. Kemudian menampilkan harga produk paling laris. Bisa dilihat dari mana? Dari jumlah terjual yang paling banyak. Kemudian produk dengan pendapatan tertinggi dihitung dari jumlah terjual dikali harga satuan yang totalnya paling banyak. Kalau di sini kebetulan sama laptop sih. Ini contohnya seperti itu. Kalau programnya saya kasih contoh dulu. Saya buka filenya. Kemarin di mana? Di download dokumen picture penjualan di situ. Contoh jawabannya
Ini ada file penjualan.txt. Ini adalah data penjualannya. Terus file Python-nya 14. Contoh UTS-nya. Nah, ini contoh output tampilan nih. Aplikasi analisa penjualan komputer, terus kemudian kita upload file txt yang dengan format yang tadi yang sudah disebutkan. Kita pilih filenya penjualan.txt, select, kemudian dia kemudian akan menampilkan sesuai apa yang diminta oleh soal tadi ya, menampilkan produknya, total pendapatan, produk terlaris, dan pendapatan leto tertinggi. Nah, itu contoh UAS ya. Oke, sudah tergambar ya. Nanti. Sekarang saya masuk ke materi kita hari ini, yaitu bagaimana proses mengupload file teks dengan Python, dengan Streamlit. Ini contoh bagaimana kita menggunakan fungsi file upload. Pertama kita menggunakan library Streamlit, import Streamlit as st, kita singkat alias, supaya lebih mudah penyebutannya untuk pemanggilan fungsi. Nah, balik lagi.
Kenapa ya? Nah, ini contoh proses upload filenya. Import streamlit.txt, kemudian judul. Nanti ketika UAS jangan lupa kasih judul, setelah judul adalah nama dan NIM masing-masing. ST title, aplikasi upload dan baca file. Kemudian di sini bawahnya baris ketiga kita menggunakan fungsi file upload. Jadi di sini nama variabelnya uploaded file sama dengan st streamlit fungsi file upload. Di sini yang muncul di teks upload file teks Anda. Terus kemudian teks atau type file yang bisa diupload apa? Di sini txt atau teks. Nah, kemudian kita bisa menggunakan if untuk mengecek apakah file upload-nya berhasil atau enggak. If uploaded file is not known, artinya jika ada isinya tidak kosong gitu. File content sama dengan variabel file content itu kita isi dengan isi dari file teksnya. Uploaded file .read decode UTF-8. UTF-8 ini format yang dipakai di TXT. Kemudian baru kita cetak st text area. Text area itu area untuk mencetak file teks. Content file, judulnya file content dengan tinggi 300 mili. Nah, kalau ini dijalankan, saya buka terminal. Streamlit run spasi app.py. Nggak bisa di close. Nah, kita tinggal upload file teksnya. Contohnya file penjualan tadi. Select. Nah, dia akan menampilkan konten dari isi file ini. Tinggal nanti kita olah supaya bagaimana bisa menjumlahkan data penjualan laptop yang paling banyak dan seterusnya. Contoh yang lain adalah saya sudah kasih contoh program untuk menghitung sebanyaknya kata dari sebuah teks. Saya kasih contoh. Contoh.py. Ini saya close, clear, streamlit, run, nama filenya. Aplikasi penghitung kata dari file. Kita masukkan data apa saja, contohnya data.txt, isinya Universitas Pelita Bangsa. Nah, counter file Universitas Pelita Bangsa, jumlah kata dalam file 3. Ini contoh menghitung kata
dalam sebuah file. Penjelasannya bagaimana? Saya kasih penjelasannya dulu. Ini cuma butuh 27 baris. Pertama, import streamlit AST, ini biasa, library kita panggil streamlit. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menghitung kata. Def, convert, atau menghitung kata. Ini isi katanya, text, words, atau kata, sama dengan text split. Fungsi split ini untuk memisahkan spasi. Jadi nanti tinggal kita hitung learn word-nya atau katanya ada berapa. Kemudian dikembalikan nilai jumlah katanya. Kalau sudah, ini def main, fungsi utama. Ini judulnya, aplikasi penghitung kata dari file text. Kemudian kita buat fungsi upload file dalam format txt. Terus ini kita proses menampilkannya. If uploaded file is not known, kita baca filenya, upload file, read, di code UTF-8, baru kita cetak content file isinya. Untuk menghitung jumlah katanya, tinggal kita panggil fungsi convert yang di atas ini, kita masukkan teks atau isi dari file teksnya. Baru kita cetak num word-nya ini. Kemudian ini adalah fungsi utama, bawaan dari Python. Oke, yang perlu diingat-ingat adalah, kemarin ada yang nanya masalah ketika install Streamlit nggak bisa gitu ya, pip install Streamlit. Nah, ada beberapa hal kalau terjadi error. Pertama, untuk instalasi Streamlit itu harus koneksi internet ya. Jadi pastikan koneksi internetnya jalan. Kemudian pastikan di Visual Studio Code-nya itu ada Python ya. Untuk mengeceknya bagaimana? Tinggal tulis saja di terminal Python spasi min version untuk mengecek versinya. Nah, ini artinya kalau muncul seperti ini, jadi Python-nya tidak kebaca. Berarti pakai Python 3 min version. Nah, Python kurang N ya. Nah, kalau muncul artinya sudah terbaca Python 3 versi 10. Versi 12, 3.10.12. Nah, ketika pip install Streamlit tidak bisa, coba pakai pip 3. Sama seperti Python 3. Dan pastikan tidak ada yang typo gitu. Nah, ini install kurang N. Nah, kalau masih terjadi error, saran saya sih kan banyak errornya itu ada banyak hal ya. Maksudnya nggak bisa kalau nanya dari cuma lihat dari screenshot, kita juga nggak bisa nerka-nerka ya. Karena banyak hal, banyak aspek, entah itu dari sisi hardware laptopnya atau dari sisi koneksi internet dan lain sebagainya. Saran saya kalau terjadi error, errornya itu dipaste aja. Error kalau muncul error, kan di sini akan muncul error ya. Nah ini error itu di copy, harusnya bisa di copy. Kemudian dipastekan di mesin pencari seperti Google dan lain sebagainya. Taruh aja di URL gitu ya di browser. Nah nanti akan muncul solusi. Ada banyak hal dari solusinya. Maksudnya kebanyakan pasti akan berbahasa Inggris ya. Jadi harus dibiasakan membaca dokumentasi error dari orang lain, solusinya apa gitu. Terus diperhatikan, dipahami. Proses belajarnya seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan dipraktekkan Streamlit-nya, karena nanti UAS-nya adalah membaca file teks dan implementasi Streamlit. Pastikan di laptopnya sudah berjalan dengan bagus dan bisa nanti dipraktekkan atau mengerjakan UAS-nya dengan lancar. Karena nanti waktu pengerjaannya sama seperti UTS ya. Kemarin itu 2 hari atau 3 hari. Itu saja saya kira sudah cukup lama. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan yang sudah datang, karena ini saya rekam, jadi silakan nanti yang nggak datang bisa lihat rekamannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.